Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu di teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah afiat, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah selalu menyibukkan kita di dalam ketaatan. Karena waktu pada dasarnya memiliki dua sisi. Ada satu sisi seseorang itu akan dimurkai oleh Allah disebabkan waktunya. Sebagaimana di sisi yang lainnya ada manusia yang mendapatkan kecintaan oleh Allah ya karena dia memaksimalkannya. Makanya Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah kalimat quote yang indah. Wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa. Allah itu kalau sudah tidak ridho, Allah itu kalau sudah tidak senang sama orang, maka Allah tidak secara otomatis menjadikan dia mendapatkan musibah ataupun kematian. Terkadang kemurkaan Allah itu dimulai ketika orang itu akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi dari perkataan inilah kita bisa paham, berarti kalau ada orang yang diridhai oleh Allah, mereka akan disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan. Setiap detiknya berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari dan pekan, yang semuanya dalam kerangka kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, dan semoga Allah memberikan setiap waktu yang kita peroleh dan kita dapatkan selalu berputar pada sesuatu yang diridhai oleh Allah, menjadi lembaran-lembaran kebaikan yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan semoga bisa menjadi pemberat mizan kebaikan kita. Ya Allah, anugerahkanlah kami waktu-waktu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia kami. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan, di mana ini kenikmatan khusus. Ada kenikmatan umum, ada kenikmatan khusus. Kenikmatan umum itu pakaian, sandang, papan, pangan. Kenikmatan itu diberikan kepada siapapun di antara manusia, tidak terkecuali. Tidak memandang latar belakang seseorang. Orang akan diberikan kenikmatan-kenikmatan umum dalam kehidupan mereka. Orang yang beriman diberikan kenikmatan umum, orang yang tidak beriman pun akan diberikan kenikmatan umum, dan orang yang beriman pun mendapatkan. Tapi ada kenikmatan yang kedua, yaitu kenikmatan khusus. Kenikmatan khusus itu adalah kenikmatan di dalam ilmu yang menambah kekuatan iman kita. Ini disebut dengan kenikmatan khusus. Allah memberikan dunia kepada yang Allah kehendaki dan Allah tidak kehendaki. Tapi kalau Allah memberikan ilmu hanya kepada hamba yang Allah kehendaki kebaikan. Dan inilah yang menjadikan kita senang. Kita pada kesempatan ini diberikan oleh Allah pertemuan di taman ilmu. Dan sesungguhnya ilmu pada dasarnya mengkuatkan. Ilmu memberikan kekuatan. Ilmu itu pada dasarnya merubah yang kotor menjadi bersih. Ilmu itu merubah yang keruh menjadi bening. Ilmu itu memberikan kelapangan dari kesempitan yang kita peroleh. Dan ilmu yang kita dapatkan mampu merubah setiap musibah menjadi anugerah. Setiap kita mendapatkan ilmu dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi tidak salah kalau Allah dan Rasul-Nya mendefinisikan ilmu itu sebagaimana cahaya. Karena cahaya ataupun pelita yang diwakili dari sifat ilmu, maka membebaskan kita dari berbagai macam kegelapan dan kebodohan di dalam kehidupan kita. Makanya orang kalau sudah mendapatkan ilmu, banyak blind spot dan banyak titik buta yang dia miliki tercerahkan dan tercahayakan dengan pelita ilmu. Karena pada dasarnya setiap manusia selalu memiliki blind spot, dan manusia selalu memiliki titik buta yang tidak bisa dilihat oleh dia sendiri. Dan tidak ada yang bisa memberikan dia kebebasan dari seluruh blind spot dalam hidupnya kecuali adalah ilmu. Makanya itulah yang menjadikan Allah dan Rasul mensifati ilmu dengan kata nurun, cahaya. Karena kebutuhan kita, titik butanya kita, blind spotnya kita tidak akan bisa tercerahkan kecuali dengan ilmu yang kita peroleh dari Allah. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah kehendaki dan orang yang tidak Allah kehendaki. Allah yang senangi atau tidak Allah senangi. Tapi kalau Allah memberikan ilmu hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki di dalam kebaikan.
dan senangnya kita termasuk orang yang limited edition. Kalau kita sudah disibukkan di taklim, sudah disibukkan di ilmu, maka ini termasuk satu anugerah yang besar. Semoga kita bisa meresponnya dengan baik, dengan kita bersyukur, melahirkan amal perbuatan sehari-hari, melahirkan bagaimana kekuatan kita di dalam berdakwah, dan bagaimana kita bersabar apapun resiko dan konsekuensi yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kepada Allah kita bersyukur atas semua kenikmatan besar ini, kenikmatan khusus ini, dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Syukur itu menenangkan, syukur itu membahagiakan, dan salah satu hal yang patut disyukuri adalah kenikmatan ilmu. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya dalam kehidupan ini, kita manusia adalah pelakon di dalam satu panggung yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita adalah satu pelakon yang Allah iris kewajiban dalam kehidupan kita untuk beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepadanya, dan itu merupakan tujuan kenapa kita diciptakan sebagai pelakon di dalam panggung yang bernama dunia. Ketika kita sudah menyadari diri kita adalah pelakon dari sebuah kebaikan untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus mengenal bagaimana karakter panggung yang kita berdiri di atasnya. Kita harus memahami tentang panggung yang kita hari ini berjalan di atasnya, karena salah satu kenaifan kita, kebodohan kita, ketika kita menjadi pelakon dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mengenali bagaimana sifat panggung yang kita injak atau yang kita berdiri di atasnya. Kita tidak mengenali bagaimana sifat ibadah yang harus kita lakukan di atas panggung yang bernama dunia. Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya di dalam kita, di dalam tujuan Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu menjadikan dunia ini menjadi tempat betul-betul bagi kita untuk menyelesaikan satu persatu ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dunia ini merupakan sesuatu yang berat. Dan sesungguhnya dunia itu bukan sesuatu yang ringan. Allah tidak pernah mengatakan dunia itu mudah, tetapi Allah itu mengatakan setiap kesulitan di situ ada dua kemudahan. Tapi sejatinya memang dunia itu memang menjadi ujian. Dunia itu menjadi berat dengan seluruh konsekuensi dan komitmen yang harus kita lakukan sebagai pelakon dalam panggung yang bernama dunia. Menjadi manusia muslim itu tidak hanya sekedar hidup. Ada sebuah konsekuensi, ada sebuah kewajiban, ada sebuah komitmen yang harus dia selesaikan satu persatu di dalam penghambaan diri kepada Allah, dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dan sesuatu yang tidak bisa dikurangi. Bagaimana kita memberikan komitmen, konsekuensi, serta memberikan kewajiban kita di dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya disinilah kita menjumpai apa yang dikatakan oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitu lahu bisabr. Sesungguhnya tidaklah dunia ini yang tersisa kecuali hanyalah ujian. Kecuali yang tersisa itu hanyalah fitnah. Dan itu berat. Ujian dan fitnah itu dua-duanya berat. Menjadi ujian dalam kehidupan hamba yang beriman ketika menjadi pelakon. Maka beliau, sahabat ini lalu berkata, fa'aitu lahu bisabr. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi beratnya urusan dunia dalam komitmen, konsekuensi yang kamu harus selesaikan, maka persiapkanlah dirimu dengan bersabar. Dan tidaklah kita diperintahkan 99 kali di dalam Al-Quran untuk bersabar, kecuali Allah itu mengetahui betapa besarnya ujian yang didapatkan oleh setiap manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mudah dan tidak gampang. Makanya disebut jalan kebenaran di dalam surat Al-Balad. Di dalam surat Al-Balad itu, di dalam ayat yang ke-12, Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya jalan kebenaran itu disebut dengan jalan akobah, jalan menanjak. Tentunya yang memberatkan, tentunya yang memayahkan. Karena memang tidak bisa karena memang pada dasarnya itulah yang disebut dengan karakter jalan kebenaran. Dia tidak disebut dengan jalan permadani, dengan warna merah yang mempesona, yang menjadikan setiap orang berjalan dengan kemudahan dan keringanan. Bukan.
Allah itu mensifati jalan ibadah dan jalan kebenaran itu dengan kata aqobah. Dan kata aqobah itu adalah jalan mendaki lagi menanjak, yang tentunya tidak ada yang bisa sampai pada ujungnya kecuali adalah mereka yang berkarakter kuat dan mereka tentunya yang bersabar. انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام